Halo, saya Yan Setia Adi. Ini cerita. Oke, pertama kali kenal Juventus itu tahun 2002. Pas itu lagi hype ya, Liga Inggris ya, Liga Italia. Saya waktu itu kelas 3 kelas 3 SD. Terus lihat iklannya salah satu produk minuman berenergi ya, yang ada Del Piero sama di doang. Nah, di situ saya lihat saya ingat Del Piero itu salto, tendangan salto. Nah, kayaknya emang momen itu tuh kayak membius gitu. Emang terkenang banget Del Piero dengan tendangan saltonya kan ikonik zaman dulu. Nah, akhirnya dari situ kayaknya umur segitu kelas 3 SD sebenarnya secara polos itu sudah menyatakan diri sebagai Del Piero ini idola saya. Ternyata memang berlanjut sampai sekarang ya. Dan dulu setelah itu saya harus merengek-rengek ke ibu untuk membelikan seragam Del Piero. Akhirnya setelah rengek-rengek agak lama ya, dengan gondok dan drama khas anak kecil, kami akhirnya cari seragam KW itu di satu pasar di daerah Malang. Pasarnya cukup gede, cukup luas, sehingga kami harus muter-muter ya agak jauh lah, satu siang, pagi sampai siang. Dan akhirnya ketemunya itu baru cuma satu toko doang, satu toko itu tok. Dan pas banget itu dapat nama punggung Del Piero. Nah, dari situ udah pakaian itu cuci kering pakai selama berminggu-minggu sampai ya lusuh, udah warnanya hilang karena deterjen dan udah mulai sobek di sana sini. Gitulah, namanya juga cinta polos ya, fanatiknya luar biasa. Nah, setelah itu saya udah kayak putus hubungan sama dunia sepak bola karena banyak hal. Saya harus pindah dari dari Malang ke Jogja, dan ya banyak hal terjadi. Saya hampir tidak bisa menonton TV kala itu kalau malam. Akhirnya putus hubungan dengan Serie A dan baru kembali di eranya Ciro Ferrara 2009 misalnya. 2009 lihat Juventus mediocre sekali itu. Saya nggak tahu kalau itu dulu Juventus itu kena Calciopoli. Tahunnya ya setelah gede malah. Nah, itu lihat padahal ada Del Piero kok bisa sih di papan tengah kayak gitu. Tapi udah mulai nonton, sekali-sekali nonton, terus berlanjut lagi ke eranya Luigi Del Neri itu juga sekali-sekali nonton di papan tengah. Banyak sekali hasil imbang kalah. Selama saya nonton ya miris sih. Cuman mulai seneng udah nonton Del Piero lagi. Udah seneng lihat Juventus, nonton Milos Krasic saat itu. Terus itu tadi SMA tahun 2009, 2010, 2011 kelas 3 udah mau siap-siap ujian. Antonio Conte masuk nih. Nah, Antonio Conte masuk kayak membawa angin seger ya, perubahan main masuk. Terus ya tahun depannya Ronaldo lah. Tahun depannya Del Piero memutuskan untuk atau dikeluarkan atau gimana, tidak berpanjang kontrak di Juventus. Yaitu patah hati pertama lah, patah hati awal-awal saya di nonton Juventus. Itu beberapa momen yang sedih campur aduk rasanya. Nah, sekarang mungkin kalau lihat videonya lagi ya nangis lagi, terharu lagi. Gimana sih orang yang
mengilhami saya nonton Juventus, ngefans Juventus sekarang udah nggak ada di situ. Itu bener-bener, aduh ya ampun, kayak separuh nyawa itu udah hilang. Masih dukung Juventus gak sih besok? Nah, akhirnya tetap nonton terus tersadar ya juara terus, juara Scudetto, Coppa, berlanjut sampai gagal di final champion, patah hati selanjutnya juga kalah lawan duo Spanyol ya, Real Madrid sama Barcelona. Itu juga menyakitkan sih, dan pemain-pemain yang keluar kayak Andrea Berzagli, saya cukup emosional juga kala itu, dan ya Simone Padoin juga, aduh, beberapa momen yang emosional sih nonton Juventus selama ini tuh. Dan setelahnya singkat cerita ya sampai sekarang ini masih mengikuti Juventus dari layar kaca maupun streaming internet lah. Terus paling itu sih. Kalau sekarang gimana? Nah sekarang berhubung udah gede ya, dalam artian udah lebih melek ke olahraga khususnya sepak bola, apalagi sekarang udah gabung ke grup JVGL. Kayaknya gabung ke grup JVGL ini adalah satu keputusan yang seperti apa ya, kayak mendapatkan pencerahan lebih lah. Dari sini saya lebih ngerti soal Juventus dari dekat. Informasi yang sebelumnya saya nggak ngerti karena nontonnya cuman ya sekilas-sekilas di internet, terus nonton di televisi atau di surat kabar mungkin ya, itu tuh nggak ada informasi yang tidak ada di situ, tapi ada di grup malah. Kayak sejarah-sejarah zaman saya belum nonton Juventus, bahkan sebelum saya lahir. Dan informasi lainnya sih kayak Juventus lagi ngapain sih sekarang, proyeknya apa, visinya apa, bagaimana negosiasinya, itu seringkali banyak insight-insight baru sih yang akhirnya seperti ini. Yang kedua, kenapa sih kok masih nempel sama Juventus sih sampai sekarang? Ya gimana ya? Saya jujur aja belum pernah ke Turin, belum pernah ke Allianz Stadium, belum punya jersey original. Tapi insya Allah kalau jaket sudah ya, meskipun udah dari lelang. Tapi hal-hal itu nggak menghentikan kecintaan saya ke Juventus. Karena apa? Yang pertama, mungkin ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, di mana saya sekarang secara otodidak sudah mulai belajar filsafat. Ya receh-receh nggak apa-apa sih, yang penting saya suka gitu ya, baca-baca, terus analisis, eksperimen pikiran. Nah di situ tuh Juventus itu bisa menjadi satu sumber observasi maupun inspirasi. Contohnya seperti ini, Juventus sekarang dengan proyek-proyeknya itu kayak apa, naik ups and down gitu ya, kayak naik turun. Apa sih yang sedang terjadi? Nah kalau kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu detailnya, kita nggak mungkin tahu itu tuh apa. Ujung-ujungnya kan cuman dongkol aja, atau yang misu-misu lah, ngeluh-ngeluh, ini kalah terus, ini gimana nggak menang-menang, nyewa wasit kayak gimana. Nah itu tuh seperti yang Suhoki pernah bilang, kalau mau mencintai secara sehat sesuatu itu ya harus tahu objeknya, harus kenal objeknya. Dalam hal ini di JVGL, teman-teman JVGL semua itu ngasih semua yang harus saya tahu tentang Juventus. Dan dengan input-input itu akhirnya saya juga lebih mengenal objeknya, lebih mengenal Juventus lebih dekat, lebih detail. Nah dari situ output dari pemikiran analisis itu akan menyebabkan ya saya makin cinta sama Juventus. Dengan hitam maupun putihnya, dengan baik atau buruknya, kesimpulan saya adalah Juventus itu tim paling realistis, yang sangat layak untuk dicintai. Kenapa? Nah, sekarang kekuatan Juventus apa?
uang nggak segede mungkin uang nggak segede klub-klub sultan kayak Chelsea dengan Abramovich, terus Manchester City dengan Manchester City lah, pokoknya Manchester City dengan PSG lah. Nah, ketiga itu kan modelnya memperkuat diri, modelnya kan kekuatan, power banget dengan uang. Sedangkan Juventus enggak. Juventus tuh bermain selalu dengan proyek atau dengan visi. Nah, saya jadi ingat quote-nya Pak Karno di konferensi Asia Afrika tahun 1955. Pak Karno itu pernah bilang kira-kira seperti ini lah: berpegang teguhlah kepada angan-angan, impian, dan harapan. Jangan berpegang teguh sama kekuatan, karena kekuatan itu zat yang aneh, zat asam. Makanya mungkin ini cocok dengan visi Juventus ya, karena Juventus selalu memulai dengan visi bagaimana ke depannya, terus rencana-rencana apa yang akan dilakukan. Kelihatan kan sekarang Juventus punya stadion sendiri salah satunya, terus memodernisasi diri dengan tidak meninggalkan satu hal-hal yang fundamental. Orang mungkin nggak melihat sekarang prestasi Juventus yang tidak terlihat ini. Apa sebenarnya? Kestabilan tim, kestabilan finansial, terus yang lainnya ya Juventus nggak pernah dijual, tetap punya Agnelli, nggak pernah dijual, nggak pernah bangkrut, nggak pernah ditarik leasing seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya itu makin cinta dengan Juventus, karena dia adalah tim yang layak untuk dicintai. Terus yang kedua, nyambung dengan yang sebelumnya ya, lebih detail kita masuk ke satuan-satuan terkecilnya, misalnya person lah. Saya jujur sangat menyukai karakter dari beberapa pemain seperti Alex Del Piero ya, pastilah. Yang kedua seperti Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini ini inspirasi saya dalam studi. Saya lulusan D3, terus lihat Chiellini itu lulus S2. Saya langsung makdek saat itu. Terus Chiellini aja sibuk sepak bola, sukses dalam sepak bola, tapi nggak meninggalkan studinya. Kenapa saya enggak? Kenapa saya nggak bisa? Ada kok peluang itu bisa. Nah, ternyata di samping kesibukan Chiellini yang seperti itu, dia tetap bisa kok lanjut dan lulus kuliah. Nah, di 2017 akhirnya setelah Chiellini lulus tuh juga saya terinspirasi, akhirnya nggak lanjut juga S1. Mungkin ceritanya konyol ya, tapi itu benar-benar terjadi, dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena dipertemukan dengan idola-idola saya di lapangan hijau di Juventus ini. Karena ya Juventus ini sumber inspirasi, sumber role model yang cukup banyak ya. Kalau kita teladani satu persatu mungkin nggak akan habis semalam. Oke, terakhir mungkin pesan-pesan dari saya, tetap mencintai Juventus secara sehat. Ayo, semoga kita lebih bisa berkontribusi ke Juventus, dan Juventus pasti nggak akan mengecewakan para pecintanya. Yang di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, vaksinasi jangan lewat, banyak olahraga, jaga kondisi, terus semangat, dan pakai masker jangan lupa, jaga jarak karena pandemi belum selesai. Oke, kira-kira gitu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak monolog saya di kesempatan ini. Vigno alla fine, Forza, wuhui!